Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Yadit. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada video sebelumnya, Pak Yadit sudah membahas bab bilangan bulat bagian pertama, yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, pada video kali ini, Pak Yadit akan mulai membahas bagian kedua, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. So, siapkan alat tulis anak-anak, mari kita mulai. Oke anak-anak, kita awali dengan penjumlahan bilangan bulat ya. Jadi operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu tentunya melibatkan bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif itu sendiri. Nah, ini sebenarnya dasarnya sudah anak-anak dapatkan ya ketika anak-anak duduk di bangku sekolah dasar gitu ya. Nah, akan tetapi Bapak rasa ketika anak-anak masuk di bangku sekolah menengah pertama, Bapak lihat masih saja ada yang masih bingung ketika anak-anak bertemu ya dengan penjumlahan ataupun pengurangan yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif. Nah, jadi dalam hal ini, dalam video ini Bapak akan mengatasi semua itu ya anak-anak ya. Bapak harapkan ketika anak-anak menonton video ini, kalian bisa paham ya dengan konsep yang ada. Nah, dalam operasi penjumlahan, pengurangan bilangan bulat, itu sebenarnya bisa dengan menggunakan operasi ataupun garis bilangan ya anak-anak ya. Garis bilangan. Nah, akan tetapi dalam video ini Bapak tidak akan menggunakan cara itu mengingat hal tersebut dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu Bapak menawarkan dalam hal ini ya beberapa konsep yang bisa anak-anak pakai dan bisa jadi bilang ya cara cepat untuk menyelesaikan penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat. Mari kita cermati bersama anak-anak untuk operasi penjumlahan bilangan bulat ya. Jadi ada dua konsep yang perlu anak-anak ketahui dan pahami ya, yaitu ketika misalkan anak-anak bertemu dengan penjumlahan yang dua bilangan yang memiliki tanda sama. Nah, yang kedua ketika anak-anak bertemu dengan penjumlahan bilangan bulat yang bilangannya memiliki tanda berbeda. Nah, untuk yang pertama kita awali yang tanda sama gini anak-anak ya. Untuk tanda yang sama, cara menyelesaikannya ya adalah dengan cara jumlahkanlah angka-angka tersebut ya. Jumlahkan angkanya, kemudian jawabannya apakah tandanya harus positif atau negatif ya, itu mengikuti soal anak-anak. Yang penting anak-anak harus menjumlahkan dulu ya. Kita cermati langsung pada soal ya, contohnya ya. Misalkan 4 tambah 8 anak-anak. Nah, di sini kan sebenarnya sama-sama bernilai positif ya. Jadi operasinya tandanya sama dengan operasi penjumlahan. Untuk menyelesaikannya adalah anak-anak tinggal jumlahkan saja ya. 4 tambah 8 pastilah 12 gitu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau misalkan negatif 4 ditambah negatif 8? Nah, ini operasi penjumlahan ya dengan tanda sama, yaitu sama-sama negatif ya. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan ini, kita jumlahkan angkanya anak-anak. 4 dengan 8 itu sendiri ya. 4 dengan 8 jumlahnya adalah 12. Tetapi tanda pada jawabannya itu nanti ya mengikuti pada soal anak-anak. Kita lihat di soal tandanya adalah negatif ya, negatif. Berarti tandanya dalam hal ini jawabannya adalah negatif. Negatif 12. Kalau tadi itu positif 12 ya, positif 12. Kalau di sini ya tandanya negatif 12. Gitu perbedaannya anak-anak ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau tanda berbeda? Kalau tanda berbeda, caranya adalah kita kurangkan atau cari selisih ya, angka besar dengan angka kecil. Nah, jadi di sini kita lihat apakah ada angka yang besar, apakah ada angka yang kecil gitu ya. Untuk jawabannya nanti ya, tandanya pada jawaban nanti ya itu mengikuti angka yang besar ya, bukan angka yang kecil. Nah, contohnya seperti apa anak-anak? Perhatikan ya, negatif 4
Nah, ini kan negatif dengan 8 ya, positif 8. Negatif 4 tambah 8, berapakah hasilnya? Anak-anak cari dulu angka yang besar. Ya, angka yang besar kita tentukan adalah pastinya adalah 8 ya. Jadi ini angka besarnya. Bapak tandai dengan tanda merah gitu ya. Nah, kemudian angka lebih kecil lah 4-nya. Untuk mencari hasilnya, kita kurangkan di sini anak. Kurangkan ya. Ya, 8 dengan 4 kita kurangkan, kita cari selisihnya bersama. 8 kurang 4 adalah 4 ya. Nah, kemudian tanda jawaban itu bagaimana, Pak? Untuk tandanya, perhatikanlah tanda yang angka besar anak-anak, yaitu positif. Berarti di sini positif ya. Boleh tuliskan saja 4. Itu jawaban anak-anak. Contoh yang berikutnya ya anak-anak, kalau tanda berbeda seperti itu, bagaimana kalau Bapak buat dia dalam bentuk 4 ditambah negatif 8 ya. Nah, ini juga sama saja, kita tentukan dulu angka yang lebih besar ya. Nah, 4 dengan 8 ya, jangan dulu dilihat tanda negatifnya anak-anak, perhatikan 8 dan 4. Angka yang besar adalah 8. Nah, berarti nanti baru kita lihat tandanya ya. Tanda pada jawaban nanti adalah mengikuti angka yang lebih besar. Berarti tandanya adalah negatif. Kenapa? Karena angka yang besar 8 itulah tandanya negatif. 8 dan 4 kalian cari selisihnya. Ya, 8 dengan 4 kita kurangkan adalah 4 ya. Nah, gitu dia anak-anak ya untuk jawaban dan cara yang Bapak tawarkan. Semoga anak-anak bisa paham ya. Next, anak-anak kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau tadi penjumlahan ya ada 2 cara yang Bapak tawarkan. Kalau pengurangan juga sama ya, ada 2 cara, 2 konsep yang harus anak-anak kuasai. Yang mana itu nanti terkait lagi dengan konsep penjumlahan pada bilangan bulat. Jadi tidak boleh anak-anak lupa ya. Anak-anak harus selalu ingat ya konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Nah, yang pertama anak-anak, ubah jadi penjumlahan negatif. Ya, jadi setiap pengurangan itu ya, pengurangan ini harus anak-anak rubah ya dalam bentuk penjumlahan bilangan negatif. Contohnya seperti apa? Ini misalkan 4 dikurangi 8. Nah, ini boleh Bapak tuliskan seperti ini anak-anak ya. 4 tambah negatif 8. Nah, jadi ini kaitannya dengan penjumlahan bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif dan negatif itu tadi yang ada di slide sebelumnya anak-anak ya. Nah, untuk itu kita gunakan cara yang tadi ya. Jadi misalkan ini kan tanda yang berbeda ya. Ini positif, ini negatif. Kalau tanda yang berbeda berarti kita cari angka yang besar ya. Angka yang besar adalah 8 kan. Berarti nanti jawabannya mengikuti angka yang besar. Yaitu tandanya adalah negatif. Tanda negatif jawabannya ataupun hasilnya adalah kita cari selisihnya. 8 dan 4 adalah 4. Tandanya adalah negatif. Jadi gitu ya, simpel anak-anak ya. Nah, berikutnya negatif 4 dikurangi 8. Oke, kalau negatif 4 dikurangi 8, ini juga Bapak buat saja dalam bentuk penjumlahan dengan bilangan bulat. Itu ya. Nah, ini sama-sama ya tandanya negatif kan anak-anak. Ketika anak-anak bertemu penjumlahan yang tandanya sama, ya berarti anak-anak jumlahkan saja ini ya. Kita jumlahkan tandanya mengikuti soal. Ingat konsep di slide sebelumnya ya, tandanya negatif. Kenapa? Karena di soal tandanya negatif. 4 dan 8 jumlahkan saja, 12. Oke, selesai anak-anak ya. Nah, jadi gitu dia, simple sekali anak-anak. Lalu cara berikutnya atau konsep berikutnya yang harus anak-anak pahami, ketika kurang ya, operasi pengurangan itu ketemu tanda negatif. Nah, kalau dia ketemu tanda negatif, maka tandanya akan berubah menjadi positif. Ya, harus dirubah jadi positif. Nah, apa maksudnya di dalam hal ini anak-anak? Nah, jadi di sini tanda strip ini ya. Ya, jadi mungkin anak-anak bisa di sini diartikan sebagai pengurangan. Ya, pengurangan bisa juga diartikan sebagai tanda ya, tanda negatif. Jadi pengurangannya itu sebagai operasi. Nah, ini operasinya. Kok negatif ini sebagai tanda anak-anak. Ya, jadi dibedakan ya. Walaupun simbolnya sama, strip itu ya, tapi dia artinya beda. Bisa diartikan sebagai pengurangan atau operasi pengurangan, bisa diartikan sebagai tanda yang negatif. Nah, jadi saat kapan digunakan
Perhatikanlah pada soal 4 dikurangi negatif 8. Jadi itu cara bacanya anak-anak. Ini menunjukkan operasi ya, operasi pengurangannya. Sedangkan ya ini negatifnya ini menunjukkan tanda anak-anak. Nah, jadi berbeda ya, operasi dan tanda itu berbeda. Walaupun dia ditulis berdempetan seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, tanda operasi pengurangan ketemu dengan tanda negatif akan menjadi positif. Jadi 4 ditambah dengan 8 anak-anak. Ya. Kurang ketemu negatif jadi positif. Atau penjumlahan. Hasilnya adalah 12 kembali anak-anak. Gitu ya. Nah, berikutnya juga. Ini nih, negatif 4 dikurangi negatif 8. Nah, ini juga Bapak bisa tuliskan seperti ini anak-anak. Kurang ketemu negatif. Ya, ini akan menjadi positif ya. Positif 8. Nah, untuk solusinya seperti apa ini, Pak? Nah, ini kan tanda berbeda kan ya. Operasi penjumlahan dengan tanda berbeda. Untuk cara menyelesaikannya, perhatikan bilangan yang lebih besar. Bilangan lebih besar adalah 8. Kemudian tanda yang tepat untuk jawabannya pastilah tanda yang pada bilangan yang lebih besar, yaitu 8 itu sendiri ya. Berarti nanti positif ya. Boleh anak-anak tuliskan juga. 8 dan 4 ya, atau negatif 4 ini kita cari selisihnya. Cari bentuk pengurangannya. 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 4 gitu anak-anak ya. Lanjut anak-anak ya. Di operasi penjumlahan dan pengurangan itu juga kita mengenal adanya sifat-sifat ya, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, jadi seperti apa dia sifatnya? Kita akan bahas bersama ya melalui ilustrasi ya. Ayo kita mencoba di sini ya. Ada 2 soal yang harus kita selesaikan bersama anak-anak, yaitu tentukanlah hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat berikut. Lalu kita identifikasi kira-kira sifat yang apa muncul dalam 2 bentuk soal ini anak-anak. Perhatikan bersama untuk soal di sebelah kiri ya, negatif 34 tambah 70 ini anak-anak. Nah, ini kan operasi penjumlahan ya dengan bilangan tandanya yang berbeda ya, yaitu negatif dan positif. Untuk mencari hasilnya ini anak-anak perhatikan bilangan yang besar, yaitu 70 kan ya. 70, kemudian berarti tandanya yang tepat untuk jawabannya pasti tanda yang pada bilangan besar, yaitu positif anak-anak. Untuk solusinya lah kita cari selisihnya atau pengurangannya anak-anak. Berarti anak-anak boleh gunakan cara seperti ini saja ya. Dengan cara susun gitu ya. Ke bawah 70 kurangi 34 ya. Ini kan 0. 0 tidak bisa. Berarti ini harus pinjam di sini ya. Kalau pinjam berarti ini jadinya 6, ini jadinya 10 ya. 10 kurangi dengan 6, kemudian 6 kamu kurangkan dengan 3, pasti hasilnya 36. Gitu ya. Nah, berarti di sini tandanya adalah positif 36 anak-anak. Nah, itu ya jelas ya. Nah, kemudian ada pertanyaan anak-anak. Bagaimana kalau Bapak tukar posisinya anak-anak? Ya, 70 kita bawa ke depan, negatif 34 ini kita bawa ke belakang. Nah, jadinya seperti ini anak-anak ya. 70 kurangi 34. Nah, ini kan juga boleh Bapak tuliskan sebagai bentuk penjumlahan dengan bilangan bulat negatif gitu ya. Nah, ini juga sama saja. Anak-anak cari bilangan yang lebih besar, 70-nya kan ya. 70-nya berarti nanti karena ini tanda yang berbeda, positif negatif gitu ya. Berarti di sini kita cari selisihnya. Untuk tanda pada jawaban mengikuti angka yang besar. Nah, ini ingat ini positif dia ya. Berarti nanti jawabannya adalah positif juga. Positif berapa? Yaitu cari ini bentuk pengurangannya, satu selisihnya. Ya, sama saja 70 dengan 34 anak kurangkan, hasilnya sama ya 36. Untuk tandanya adalah positif 36. Nah, dengan kata lain anak-anak sekalian, kalau kita buat ya dalam hal ini negatif 34 ditambah dengan 70 itu ternyata hasilnya sama dengan 70 ditambah dengan negatif 34. Nah, dengan kata lain, operasi penjumlahan ini berlaku ya, ada namanya sifat ya, sifat komutatif. Ya, komutatif. Atau boleh dikenal dengan nama sifat pertukaran ya.
pertukaran. Jadi dia kalau misalkan dalam bentuk nama ilustrasinya lagi anak-anak, ketika anak-anak bertemu dengan A tambah B, itu sama artinya dengan B ditambah A. Jadi A dan B itulah sembarang bilangan bebas ya. Yang penting dalam bentuk penjumlahan, baik itu penjumlahan dengan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, dia berlaku sifat komutatif. Kita lanjut ke soal berikutnya yang ada di sebelah kanan anak-anak sekalian ya. Nah, jadi di sini ada bentuk penjumlahan dan pengurangan ya, jadi digabung seperti itu anak-anak. Jadi kita baca dari kiri ya. Nah, ini 4 ditambah negatif 14 dikurangi negatif 12. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini anak-anak? Nah, di sini anak-anak bisa diselesaikan dari kiri dulu anak-anak ya. Nah, berarti ini kan operasi penjumlahan dengan bilangan bulat negatif. Kita perhatikan, cari bilangan yang besar. Itu berapa? 14 ya. Kalau 14 itu bilangan yang besar, berarti jawabannya mengikuti bilangan yang besar, yaitu negatif anak-anak. Untuk mencari jawabannya, kita cari selisihnya. Nah, selisihnya adalah 14 dengan 4 itu kurangkan saja, dapat 10 ya, negatif 10. Ini dilanjutkan anak-anak, tuliskan kembali, negatif 12 gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat. Ayo ingat lagi, tanda operasi pengurangan ketemu tanda negatif. Nah, berarti hasilnya akan menjadi, ini tuliskan kembali ya, negatif 10 ditambah dengan 12 Pak. Oke, nah jadi dalam hal ini, kembali lagi ya, operasi penjumlahan dengan bilangan bulat negatif ya. Nah, ini positifnya 12, negatif 10. 12 ini yang bilangan besar kan? Oke, berarti tanda yang solusinya ya, atau jawabannya, mengikuti tanda yang besar, yaitu 12 itu kan positif ya. Nah, untuk jawabannya kita kurangkan saja ya. 12 dengan 10 atau cari selisihnya adalah 2. Oke, berarti dapat jawabannya adalah sama dengan 2 anak-anak ya. Nah, gitu dia. Lalu, ada pertanyaan kembali deh. Bagaimana kalau misalkan ya, Bapak kerjakan dia dari kanan gitu anak-anak. Nah, kalau tadi kan dari kiri, sekarang dari kanan deh. Oke, ya. Kalau dari kanan, berarti kan kita bekerja dari negatif 14 dikurangi negatif 12 ini ya. Nah, kalau dari sana, berarti ini kan boleh kita tuliskan kembali ya kan. Ditambah, nah ini sekarang, negatif 14, ya. Negatif ketemu negatif, ingat lagi anak-anak. Ya, jadi tanda pengurangan ketemu dengan tanda negatif akan menjadi positif atau penjumlahan. Berarti di sini tambah 12 kan? Nah, ayo lagi kita kerjakan dari kanan anak-anak. Berarti di sini 4. Nah, ini negatif 14 tambah 12. Hasilnya adalah mengikuti tanda yang bilangan besar atau angka besar, yaitu 14 kan? Berarti di sini negatif, ya kan? 14 dengan 12 cari selisihnya. Itu selisihnya adalah 2 kan ya. 14 kurangi 12 ya 2. Nah, berarti ini 4 dikurangi 2. Ya, ini simpel sekali anak-anak ya. Boleh juga anak-anak tuliskan lagi dalam bentuk operasi penjumlahan dengan bilangan bulat negatif ya. Kalau sistemnya seperti ini dia. Tapi kalau dengan cara biasa ya pasti hasilnya adalah 2 anak-anak ya. Nah, ini terlihat juga anak-anak bahwa ini kan sama-sama positif ya. Tadi kalau dikerjakan dari kiri menghasilkan positif 2, kalau dikerjakan dari kanan menghasilkan juga positif 2. Nah, ini kita mengenal ya, ada sifat baru lagi ya. Nah, lebih tepatnya kita kenal dengan sifat asosiatif ya. Jadi dalam bentuk penjumlahan dan juga pengurangan itu berlaku yang namanya sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Pengelompokan. Nah, bentuknya seperti apa anak-anak? Seperti ini misalkan ya. A tambah B ya, jadi dalam kurung tambah C, sama halnya nanti ketika anak-anak menjumlahkan dari kanan anak-anak. Berarti seperti ini ya. A tambah dalam kurung B tambah C. Semoga anak-anak paham ya dengan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang terakhir anak-anak ya, kalau kita ngomongin masalah ya operasi penjumlahan, operasi pengurangan pada bilangan bulat, tidak lengkap rasanya ketika kita tidak membahas yang namanya soal cerita anak-anak.
Nah, jadi soal cerita itu merupakan bentuk dari penerapan konsep dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya. Nah, silakan perhatikan soal cerita ini anak-anak ya. Mari kita bahas bersama. Nah, diketahui suhu dalam suatu ruangan laboratorium. Nah, jadi ilustrasinya laboratoriumnya anak-anak. Nah, dalam hal ini ya suhu mula-mula 16 derajat Celcius, kemudian karena dipakai penelitian, suhu ruangan itu diturunkan anak-anak. Diturunkan sebesar 20 derajat Celcius. Ya, lebih rendah dari suhu mula-mula anak-anak. Berapakah suhu di ruangan tersebut sekarang? Ya, kita jawab anak-anak. Kita perhatikan dulu bahwa suhu mula-mula, suhu awal ya bilangnya seperti itu, 16 derajat Celcius. Kemudian diturunkan sebesar berapa? Ya, sebesar 20 derajat Celcius anak-anak. Nah, dalam hal ini Bapak ingin menekankan konsep kepada anak-anak. Ketika anak-anak menemukan soal ya, kalau dalam soal itu ada kata turun ya, ini artinya merepresentasikan tanda negatif anak-anak atau operasi pengurangan dia bilangnya ya. Namun ketika dalam soal itu ada kata naik atau dinaikkan ya, jadi dia tandanya adalah penjumlahan atau operasi tandanya positif anak-anak. Nah, jadi dalam hal ini kalau diturunkan sebesar 20 derajat Celcius, berarti ini yang kita pakai adalah tanda ataupun operasi pengurangan anak-anak. Sehingga suhu akhir gitu bilangnya ya. Suhu akhir berarti suhu awal dikurangi penurunan suhu anak-anak. Ya, penurunan suhu. Ya, berapakah suhunya turun? 20 derajat. Ya, berarti di sini suhu awal 16 dikurangi dengan 20 derajat. Nah, ini anak-anak operasi ingat ya, ini kan tandanya positif, ini tandanya negatif, tandanya berbeda, berarti di sini kita gunakan konsep yang tadi sudah anak-anak dapatkan. Untuk tanda yang berbeda, anak-anak kita lihat angka yang besar ya. Angka yang besar kan 20. Berarti nanti jawabannya ataupun solusinya adalah mengikuti angka yang besar. Tandanya apa? Negatif pastinya anak-anak. Untuk menyelesaikan jawabannya ataupun solusinya, kita cari selisihnya. 20 dan 16 anak-anak. Atau kita kurangkan saja langsung. 20 dengan 16 hasil pengurangannya adalah 4 anak-anak. Sehingga suhu akhir dari laboratorium itu adalah negatif 4 derajat Celcius anak-anak. Nah, sekarang giliran anak-anak ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke anak-anak, itulah video pembahasan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk video selanjutnya, Pak Yadit akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. So, nantikan penayangannya anak-anak ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.